Kalau kepinginan kerja sebenarnya pasti ada ya keinginan mau kerja, maksudnya mau mandiri gitu, mau mencoba pakai keilmuan yang ada. Dan itu sempat dilema juga kemarin waktu nungguin pengumuman kan cukup lama dan bisa dibilang nggak ngapa-ngapain. Misalnya kerja pun juga kayak dikit-dikit aja gitu kan, bukan yang full time banget. Dan juga lihat teman-teman udah pada foto-foto di story di office, ketemu kolega itu kan juga kayak agak FOMO juga sebenarnya ya, aku harus jujur lah gitu. Cuman karena aku tahu cita-citaku jangka panjang itu, aku gak mau jadi budak korporat. Aku tuh dari dulu aku mau dilepas master yang dari ITB-nya, cuman ya ya udah gak apa-apa karena aku tahu aku mau mencapai sesuatu yang lain gitu, and you need to sacrifice something to gain something gitu kan. Gimana sih cara ngesortir, apa ngesortir kayak persiapan S2-nya gitu ya, kenapa kok mau ngambil gitu kan. Itu aku emang udah dari dulu sering cari-cari gitu loh, setidaknya dari semester 5 6 pengen ISMA, pengen apa tuh, nyari-nyari memang kira-kira apa ya program bisa aku dapetin, dan aku memang dari dulu pengen study abroad banget. Jadi emang udah fokusin cari keluar. Dan kalau ditanya kalau kamu dapet ketika kamu lulus terus kayak kerja atau sekolah dulu, itu pribadi ke kamu lagi kembalinya Winda. Kalau teman-teman lagi gitu kan ke personal cita-cita jangka panjangnya seperti apa. Cuman kalau dari aku pribadi banget nih ya, pengalaman aku sendiri, kalau memang mau kerja, it's fine, tapi kayak jangan terlalu panjang. 1 tahun atau 2 tahun itu cukup banget. Karena kenapa? Kapasitas otak kita ketika sekolah dan kerja itu kan beda ya. Ketika kita kerja itu kita diminta untuk berpikir gitu kan. Istilah kepala itu sering panas, tapi kalau kerja mungkin banyak kan tangan yang kerja. Ini kalau di bidang aku ya di arsitektur tuh tetap kan repetitif gitu kerjaannya, meskipun di kelautan juga seharusnya gitu ya. Maksudnya menyelesaikan masalah iya, tapi udah format gitu. Jadi kayak bisa dibilang otak nggak terlalu baik dipakai gitu, lebih ke rutinitas gitu. Sehingga lama-lama otak itu tidak akan bisa ngegas lagi gitu loh, bahasa gimana ngegas lagi. Nah, kalau untuk seleksi beasiswa pun itu memerlukan otak gitu loh. Saya kayak bikin esai, bikin persiapan, bahasa Inggris lagi, ambil IELTS lagi, terus kayak seleksi skolastik lagi. Itu jujur aja, aku yang baru lulus aja kayak ngerasa, aduh ini susah bener ya. Aku nggak bisa ngebayangin kalau orang yang udah 5 atau 10 tahun lulus. Itu pasti akan berat banget ngerjainnya. Itu emang real pengalaman dari papaku sering cerita kayak gitu juga, dari keluarga aku, teman-teman, kakak-kakak tingkat yang udah jaraknya jauh itu bilang, kalau mau lanjut S2, mendingan secepatnya setelah lulus. Tidak harus langsung, misalnya kalau mau kenalan kerja dulu, mau nyoba dulu kerja, it's fine. Tapi kalau bisa udah di track gitu loh, disiapin kayak setahun atau 2 tahun aja kerja cukup. Setelah itu aku mau sekolah lagi, dan setelah sekolah ya tinggal lihat ke depannya gimana. Apakah mungkin lebih suka di riset, jadi bisa lanjut S3 lagi, atau mau langsung balik kerja lagi gitu. Karena kan kalau keilmuan S2 itu bisa dibilang keilmuan praktis. Sebenarnya keilmuannya itu hampir sama kayak S1, kelas-kelas juga. Cuman memang dia cara penyelesaiannya harus lebih detail gitu sih. Ini agak bertele-tele ya jawaban aku ya, cuman kira-kira gitu ini. Jadi kembali ke kamu lagi sih sebenarnya, kamu pengen, sebenarnya kalau saat ini nih, detik ini nih, kamu kira-kira kepengen kerja langsung gitu atau ada kepengenan untuk sekolah juga? Agak bingung juga sih, tapi kayaknya kalau misal ada. Tapi program dalam negeri itu juga nggak buruk loh. Cuman kalau untuk jurusanmu emang kayaknya harus di luar ya. Sebenarnya untuk jurusan STEM tuh hampir semuanya harus di luar. Bukannya aku bilang program STEM di Indonesia nggak bagus, cuman kesempatan untuk internship, kesempatan network, kesempatan lingkungan risetnya dan lain-lain itu di luar masih lebih memenuhi gitu daripada yang di dalam negeri. Kalau mungkin di bidang yang non STEM di Indonesia mungkin udah cukup ya, kayak yang finance atau bisnis mungkin udah cukup. Tapi kalau untuk bidang aerospace engineering kayak yang besok KTW akan bahas itu, KTW itu juga LPDP awardee guys di uh, Imperial College London, itu emang dia gila sih. Itu harus nyari di luar sih kalau yang udah kayak gitu-gitu. Yang pertama, pertanyaan pertama Kak, kan ini LPDP, sumber dananya itu dari pemerintah ya Kak. Betul. Nah, saya pernah dengar katanya kalau udah lulus S2 di luar negeri atau S3, katanya harus kerja atau harus ada kontribusi kita terhadap negara.
Eh, apa betul Kak? Tuh, Baru harus itu satu. Oke, pertanyaan kedua. full dulu pertanyaannya apa aja nanti baru aku jawab deh. Satu Pertanyaan dulu kedua apa? itu Kak, yang bagian forum penilaian diri, bagian administrasi tadi sempat saya lihat. Apakah apa-apa yang bisa menunjang penilaiannya Kak? Dan kalau boleh tahu, Kakak dulu eh, isinya apa aja Kak? Eh, Yang ketiga Oke. itu Kak, Oke. oke, iya, oke. Oke, aku sampai Oke, situ oke, eh, ya. oke, oke. berapa lama? Ini sih pertanyaan pertama, tapi saya bawa yang ke terakhir. Berapa Hmm. lama kakak nyiapin tes IELTS-nya? Karena sempat kakak mention berulang kali katanya tes IELTS ini sangat berpengaruh bagian administrasi kak. Oke, Aja thank sih you kak. Novi. Oke, Kasih ya. Mantap, thank you, mantap Novi. Novi. Thank you. Jadi ada 3 pertanyaan ya, Kak. Pertama, 3 pertanyaan. Oke. berapa lama Aku udah catat nyiapin ya. IELTS ya? That's the Aku udah Novi. catat lagi. Thank you, Novi. Thank you Novi. Aku kan jawab satu-satu ya. Mungkin dari yang terakhir dulu kali ya, dari yang singkat dulu ya. Berapa lama aku nyiapin IELTS? Karena itu memang sangat berpengaruh sekali gitu. Itu cuma 1 lembar, tapi itu sangat penting sekali. Aku menyiapkannya itu gini, persiapan yang bener-bener aku mempersiapkan ujiannya banget. Jadi maksudnya aku udah ambil tanggal tesnya dan aku udah mulai latihan dalam format IELTS, maksudnya dari writing, listening, reading, speaking, itu sekitar 5 minggu. Jadi aku ambil beli ujiannya itu di akhir Januari, aku ambil ujiannya di awal Maret 2024. Sekitar 5-6 mingguan aja persiapan yang bener-bener IELTS-nya banget. Tapi untuk persiapan secara umum, kayak maksudnya aku udah mulai menjadikan bahasa Inggris sebagai kebiasaan gitu, dalam arti aku mulai ngestop dulu nih dengerin lagu Indonesia untuk latihan speaking, untuk latihan listening. Aku mulai stop dulu baca buku-buku bahasa Indonesia, kayak itu mungkin sekitar setahunan lah, 6 bulan 1 tahunan lah, nggak terlalu lama-lama banget. Terus kayak mulai latihan nih nonton film atau nonton series yang bahasa Inggris, aku nggak pakai subtitle, dan aku nyoba aku ngerti apa enggak nih kira-kira. Sama temenku ngajak ngobrol bahasa Inggris, aku bilang buat latihan speaking gue mau IELTS tahun depan gitu kan, latihan. Terus buat writing, kalau writing jujur aja sih di tugas kampusku itu ada yang boleh dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya kalau ada opsi segitu, aku pasti ambil yang bahasa Inggris sekalian buat aku latihan writing. Jadi bisa dibilang persiapan, apa ya, itu bukan persiapan, non persiapan, lebih ke mempersiapkan dirinya kali ya. Mempersiapkan diri itu sekitar 6 bulanan sebelumnya lah. Supaya nggak kagok banget waktu bener-bener nyiapin yang udah buka format ujiannya. Gitu. Itu yang ketiga ya, Em, pertanyaan ketiga. Ya. Maaf kak, saya potong dulu. Kakak sempat ikut les atau bootcamp kak atau belajar sendiri kak? Oke, aku belajar mandiri semuanya, 100% belajar mandiri. Buat detail tentang belajar mandiri itu di mana aja, kamu buka di LinkedIn Coach. Atau kayak pernah dikirim materinya dari di WhatsApp ya, yang persiapan bahasa Inggris kan? Itu bisa dicek aja tuh, di situ ada aku latihan pakai di mana aja, terus kayak websitenya apa, terus caranya apa, itu ada di situ, bisa dicek untuk lebih detailnya. Tapi aku tidak menggunakan bantuan dari eh, mana-mana lagi, karena sebenarnya jujur IELTS tuh mahal guys. Aku jujur aja, harga aku kemarin bayar itu 3.100.000 satu kali tes. Itu astaga, beneran deh, bener-bener aku tuh lemes gitu loh pas tahu harganya. Hah, 3 juta? Aku kira cuman kayak semahal-mahalnya sejuta gitu lah, atau apa. Kan 3 juta tuh udah harga 2 kali harga handphone gitu maksudnya kan. Aku bukan bukan anak yang sultan-sultan banget gitu guys, yang biasa-biasa aja gitu kan. Jadi harga 3 juta untuk satu kali tes itu kayak aduh mahal banget. Jadi aku maksimalin untuk belajar mandirinya supaya aku nggak perlu pakai bantuan dari lain-lain. Tapi kalau teman-teman memang merasa perlu supaya bisa lebih ikut jadwal atau bisa lebih teratur, ya itu nggak apa-apa juga sih. Ada juga kok yang nggak terlalu mahal-mahal banget persiapannya. Karena memang jujur untuk mencapai nilai 6,5 yang diminta itu it's not easy gitu loh guys. Kayak harus disiapin, memang harus disiapin. Ada beberapa anak-anak gila yang sekali ngambil langsung dapat nilai 8, cuman kita kan tidak bisa menggunakan itu sebagai patokan ya. Gitu. Oke, apakah IELTS sudah terjawab kali? Oke, sip. Aku ganti ya ke yang LPDP, yang pertanyaan pertama tadi. LPDP itu uangnya dari negara. Itu ada dana hibah dari negara. Apakah harus kontribusi ke Indonesia? Betul, harus kontribusi ke Indonesia. Tapi dari peraturan presiden yang terbaru, kalau dari zaman Pak Jokowi kemarin, kita kontribusi harus dalam negeri. Jadi kita harus pulang, fisik kita harus kembali, kita kerja harus dalam negeri, kontraknya 2N+1.
kita kuliah 2 tahun ya berarti kita harus di Indonesia-nya 2 kali 2 plus 1 5 tahun. Cuman untuk Pak Prabowo saat ini, Menteri Pendidikan Tinggi yang baru, Pak Brojonegoro, menyatakan kontribusi itu tidak harus dalam negeri. Kontribusi itu juga boleh dilakukan di luar negeri. Dalam artian, yang penting tetap KTP Indonesia, tetap warga negara Indonesia, tetap cinta Indonesia. Itu kita boleh di luar negeri, tapi kerja ya. Maksudnya, misalkan nih kita keterima di company multinasional di Singapura, kita kerja ambil ABP Singapura, kita dapat kesempatan kerja di Singapura, di company Singapura, itu boleh. Dan kita akan menjadi representatifnya Indonesia di company itu. Itu juga adalah bentuk kontribusi yang mungkin selama ini kita nggak kepikir ya, karena selama ini dikakukan banget harus balik ke Indonesia. Memang di-encourage untuk nge-share-nya di Indonesia. Cuman untuk kita yang bidang STEM, jujur aja, nggak bisa gitu. Kayak 2 tahun kita kuliah, kita pulang ke Indonesia langsung kontribusi itu pasti nggak bisa, karena kita perlu dulu. Karena kan STEM itu industrinya, kamu dari jurusan apa, Novi? Informatika, Kak. Nah, dari informatika, pengembangan informatika itu kan perlu biaya besar, perlu orang yang sesuai banyak gitu kan, nggak bisa cuma kamu sendiri gitu, harus orang-orang lulusan kampus-kampus besarnya juga harus banyak. Nah, itu di Indonesia masih belum bisa gitu, belum memadai saat ini. Mungkin nanti in the future, tapi saat ini belum. Jadi kalau misalnya kamu dapat misalnya kesempatan di Nvidia, misalnya kerja di Nvidia, di Huawei atau di mana, you will be the representative of Indonesia in that company. And it's okay. Selama kamu report ya, saya kerja nih di Huawei, saya kerja di Apple, saya kerja di Samsung. Ya itu boleh, kamu akan jadi representatif dan Indonesia perlu representatif internasional itu. Karena kebanyakan yang selama ini mereka udah dapat kerjaan di luar, mereka jadi warga negara sana gitu kan. Nah itu yang sayang, saya nggak mau tuh. Tapi kalau kamu di LPDP, kamu stay, kamu tetap warga negara Indonesia, kamu tetap punya KTP, kamu kontribusinya dengan cara kamu bekerja di sana, kamu menjadi perwakilan Indonesia, kamu bisa ngebawa anak-anak Indonesia untuk internship ke sana misalkan, atau kerjasama dengan di sana. Karena gimana cara kita bisa ngebuka komunikasi dengan luar kalau kita nggak punya orang di sana. Jalur dalam itu penting, guys. Istilahnya kan gitu ya. Kalau kamu nih udah jadi orang dalam di, let's say, Huawei gitu, kamu orang informatika di Huawei, kamu bisa ajak beberapa anak-anak dari Unhas, kamu kontak lagi nih sama dosen kamu di sini. Kamu dari Unhas kan, Novi? Bener ya? Nah, kamu ajak dosen kamu Ya, di Kak. Unhas, Pak, Bu, saya bisa terima anak intern di divisi saya 3 orang dari Unhas. Silahkan dikirim. Itu nanti baiknya buat siapa? Buat Indonesia lagi kan? Yang kayak gitu. Jadi kontribusinya Iya, sekarang Kak. udah bisa lebih besar. Jadi ini yang baru, ini peraturan baru banget kemarin setelah pelantikannya Pak Prabowo. Jadi ini mungkin belum semua orang tahu ya, tapi bisa kontribusinya tuh dengan cara itu. Pak Prabowo bilang kita perlu perwakilan Indonesia di company-company multinasional dunia seperti UNESCO. Itu juga kita nggak ada orang di UNESCO, di UN. Dikit sekali orang kita di UN. Maksudnya bukan harus langsung pulang ke Indonesia, tapi kamu harus tetap ingat sama Indonesia. Kamu tetap adalah orang Indonesia gitu. Nah, terus yang kedua, buat form penilaian diri berapa lamanya bukan apa aja gitu yang menunjang. Nah, ini sebenarnya agak sulit juga sih jawabnya karena kan ini tuh sifatnya personal banget ya. Jadi kita tuh akan ditanya tentang eh, apa strength kamu, apa weakness kamu. Bentar, aku coba buka apakah aku masih ada dokumennya. Dan apa yang menunjang, pokoknya be yourself, gak usah berlebihan, be your own unique self. Mereka ingin melihat diri kamu sesungguhnya. Jangan terlalu template kayak saya ingin membangun Indonesia dengan cara apa, gitu kan? Saya orangnya perfeksionis. Perfeksionisnya kenapa? Ya kayak gitu loh. Jadi jelasin aja saya perfeksionis karena saya apa gitu. It really depends on you. It goes back to you sebagai seseorang itu seperti apa. Itu Novi. Apakah menjawab ketiganya? Apakah ada pertanyaan yang Ya, Kak. muncul? Mau bertanya lagi sedikit, Kak. Tentang Oke. pengalaman organisasi itu sangat jadi bahan pertimbangan juga, Kak. Sebenarnya bisa dibilang semua yang kita tuliskan itu penting. Tapi bukan berarti kalau kita nggak ada pengalaman organisasi, terus itu nggak bisa dilihat gitu. Nggak juga sih, karena kan ini tuh kombinasi ya. Ada yang dia nggak ikut organisasi, tapi dia orang karakternya unik banget ini dia nih orang. Ternyata selama sekolah, kena sekolah, kuliah, kenapa dia nggak ikut organisasi? Karena misalkan dia sibuk kerja ternyata, kerjaan, atau dia ternyata sering lomba, gimana cara di organisasi yang kayak gitu loh. Karena kan nggak mungkin ya ada satu mahasiswa lomba nggak pernah ikut, kuliah nggak pernah ngapa-ngapain. Setelah kita selesai studi sampai kita harus balik ke Indonesia tuh rentan waktunya berapa lama. Terus juga buat
pengabdian di Indonesia itu sendiri. Dari setelah kita studi itu, apakah kita harus langsung melakukan pengabdian itu, atau ada jangka waktunya sampai kita harus melakukan pengabdian itu? LPDP sendiri ini apakah boleh ada sambilan kerja, atau kita hanya mengandalkan full beasiswa dari LPDP ini, Kak? Mungkin Oke, itu dulu thank you. pertanyaan. Kak, ya, thank you Jadi Amel. Amel, Aku mungkin tambahin sedikit boleh dari boleh. Amel ya, Kak. Maksud dari pengabdian itu apa, Kak? Oke, Dalam artian apakah kalau pengabdian itu kita kerja willing nih, kerja meskipun nggak digaji banyak kayak guru misalnya di pedalaman kayak gitu, itu apakah itu yang dikategorikan pengabdian? Or as long as kita kerja di Indonesia, itu termasuknya pengabdian. Thank you, oke, Amel. Aku mau thank you nambahin dulu, Amel. Kak. Thank you. Boleh nggak, Oke, Kak? boleh boleh Oh boleh ya, boleh. Buat pengabdian ini sendiri itu apakah harus individual, atau mungkin kita bisa berkolaborasi dengan institusi atau mungkin yayasan lainnya gitu, Kak? Dah, ini itu dulu, Kak. Oke, thank you Amel, thank you Ugi. Aku akan kerja di Indonesia, di company di Indonesia dimanapun itu boleh. Bentuknya tuh nggak harus kita kerja di pedalaman atau apa. Oh ya, mungkin satu lagi note, kalau misalkan kita di luar gitu, misalkan kita masih di luar, kita kerja di company yang baik ya, yang multinasional, jadi nggak boleh asal juga gitu lah, memang harus besar juga, karena kan kita udah dikasih biaya yang besar, kita di sekolah di tempat bagus, kita diharapkan bisa menembus industri yang lebih baik gitu kan, untuk membawa nama Indonesia. Kalau misalkan seandainya kita dipanggil sama Indonesia, kita udah di sana udah kerja pengalaman banyak, posisi udah tinggi, terus tiba-tiba kita dipanggil sama Indonesia, tolong dong Kementerian Pembangunan perlu atau PUPR perlu nih, perlu orang, kamu datang ya. Nah itu kita harus willing untuk datang, kita nggak boleh nolak. Apakah harus kerja di pedalaman? Nggak harus ya, kalau memang kalian mau begitu ya itu boleh. Kalau misalnya kalian mau kerja di swasta aja juga ya itu boleh-boleh aja. Jadi ya, really depends on you. Kembali lagi ke kamu dan kembali lagi ke seberapa aktif kamu ketika kamu kuliah sampai kamu bisa mendapatkan kesempatan yang tertinggi. Karena untuk mendapatkan kerja di luar negeri pun, aku tahu cerita dari kakakku, cerita dari teman-temanku, itu juga nggak gampang. Apalagi di company-company besar itu. Orang di negaranya aja kesulitan gitu, apalagi kita yang dari luar. Jadi kalau kita udah dapat posisi di sana, dapat kerjaan yang baik di company multinasional atau apa, ya Indonesia nggak bisa maksa kita untuk, kamu udah 2 tahun kamu pulang ya gitu. Nggak kayak gitu sih. Oh, apakah perlu kerja selama masa sekolah? Kita nggak boleh kerja sama sekali. Itu ada di perjanjian kontraknya, kita nggak boleh kerja sama sekali. Memang visa kita, visa pelajar itu boleh kerja tapi part time gitu. Tapi kita tidak diperbolehkan untuk mendapatkan imbalan dari hasil pekerjaan kita sama sekali. Mungkin kira-kira apa yang bisa buat kita sama gitu loh motivasinya, Kak, dari sepanjang kita nulis esai sampai akhir. Siapa tahu pas di nulis esai itu kita belum nge-explore banyak hal, tahu-tahu di perjalanan oh ternyata interest ke sini dan lain sebagainya. Jadi kira-kira gimana ya, Kak, biar kayak motivasi kita tuh terus sama gitu loh sepanjang proses aplikasinya. Ini juga sebenarnya cukup jadi masalah buat aku gitu loh waktu itu, kayak tiba-tiba tengah-tengah kok aku kayak ketambahan sesuatu ya, aduh kok kayaknya yang kemarin aku tambahin tuh agak gak relevan sama aku sekarang gitu kan. Tapi kuncinya tuh sebenarnya ini, ketika kita menuliskan, itu adalah kita yang nulis. Jadi kita pernah berpikir seperti itu, hati nurani kita tuh pernah menyatakan hal itu. Dan itu adalah cita-cita dasar kita gitu, pertama kali buat. Makanya itu aku nyiapin sampai 3 minggu, karena emang ketika bikin pun itu, eh, bener-bener kayak bertapa gitu loh. Sempet ya kayak cuma rebahan di kamar kos-kosan. Ya, gitu. Apa yang ingin gue lakukan tuh kayak bener-bener cuma pikir gitu aja sampai dalam dapat esensi yang paling inti apa sih sebenarnya yang ingin aku lakuin. Untuk menjaga konstan, mungkin akan ada perubahan pasti ya. Apa yang udah dituliskan di essay itu, print out, baca-baca lagi kayak setiap saat tuh baca-baca lagi, cek-cek lagi. Kalau ada yang ingin ditambahkan, bikin kayak notes kecil, tambahan tuh ini. Atau jangan dikurangin ya, kalau bisa kalau ditambahin malah nggak apa-apa. Notes ini tambahan, atau ini detailnya seperti ini. Itu karena juga sebenarnya menunjukkan, karena kan namanya otak manusia pasti bertambah terus ya, apalagi kita juga ketika mau cari negara tujuan tuh pastikan jangan cuma karena latah. Iya memang restu orang tua itu penting, tapi juga jangan karena latah gitu loh, kayak aku sukanya Jepang, jadi aku mau pergi ke Jepang gitu. Itu alasannya gak kuat guys. Nanti tuh ditanyain kenapa kamu milih Jepang, terus kalau misalkan ada yang jawab, ya karena saya suka nonton anime. Oh, alah, ya, maksudnya apa ini gitu kan? Tidak bisa begitu. Kenapa kamu pilih Jepang? Karena industri, misalnya industri robotik di Jepang tuh sangat maju. Saya ingin mempelajari ke sana. Nah, harusnya alasan-alasan kayak gitu-gitu. Jadi dieksplor alasan itu, dieksplor. Kalian cari aja di ChatGPT gitu kira-kira ya. Kalau misalkan bingung, cari di ChatGPT. Tanya sama dia, menurut kamu negara mana sih yang cocok buat aku belajar ini gitu.
Karena mikir adalah yang aku pengen kejar cepat adalah apa yang buat aku tertarik. Jadi aku cari negara sesuai dengan studi yang pengen aku lanjutin. Kayak semisal untuk sekarang aku bener-bener ngawang di situ Kabi. Yang aku sempat cerita juga kan ke Kabi. Aku tuh gak ngerti gitu loh Kak. Aku tuh sebenarnya interest kemana. Kan terlihat so pintar dan lain sebagainya. Tapi aku memang dari teknik industri yang bener-bener ngepelajarin banyak hal Kak. Jadi kayak aku tuh bukan menyombongkan diri ya, tapi emang kerjaan kita seharian industri kayak kita belajar banyak hal Kak. Kalau misalnya kita belajar A nyambung, belajar B nyambung, belajar sampai Z pun nyambung. Nah iya, justru karena segeneral itu, aku nggak tahu aku tuh harus jadi spesialis spesialis atau atau stay in generalis. general. Iya. Jadi kayak aku tuh bingung di situ gitu loh Kak. Tapi yang satu hal yang aku pengen tahu, aku benar-benar pengen berkarir di engineering. Entah itu di tahap manajerialnya atau di site atau di manapun, tapi yang berkaitan sama engineering. Se- Sekecil aku pengen nge-empower teman-teman yang ada di engineering itu benar-benar goals aku gitu loh Kak. Tapi aku nggak tahu kira-kira aku tuh bisa berkontribusi dari segi mananya dan aku pengen berkarir di mananya. Menurutku yang paling susah di dua hal itu Kak. Kalau IELTS menurut pribadi adalah semua orang tahu tahapan IELTS kayak gimana dan sumber belajar IELTS tuh ada di mana-mana. Kalau buat aku pribadi ya Kak, yang susah itu bagaimana caranya kita menemukan yang very personal untuk diri kita sendiri. Dalam artian bahwa alasan aku sama Winda pasti beda kalau misalnya mau LPDP. Misalnya Winda LPDP mau A, aku B. Dan itu kita nggak bisa samain di satu line yang sama. Karena aku dan Winda aja beda secara personal. Jadi menurutku yang paling susah adalah gimana cara aku tahu aku itu mau fokus di mana dan kira-kira negara yang bisa nunjang fokusnya aku itu di mana. Itu susah banget Kak menurutku. Ada tips nggak Kak? Aku lama banget mikir kayak 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 aku kan kalau aku dari segi kultur negara ya Kak, aku tuh tertarik banget sama use and trick nggak Kak? Kira-kira cara kita tahu kita pengen studi di mana, terus negara yang menunjang itu gimana? Gimana Kak? Aduh, ini sih aku bukan expert dalam hal ini, cuman aku kayak sempat merasa kayak kamu juga gitu loh. Aku dari arsitektur kan detail banget gitu ya. Apakah aku mau stay di detail atau aku mau keluar ke makro gitu kan? Aku kebalikan kamu, Gi. Kalau kamu kan dari generalis, terus kemana gitu. Kalau aku tuh dari detail, aku mau menyebar atau tambah detail gitu kan. Kalau aku sih waktu itu bener-bener ngerasain, jadi aku ngambil kelas waktu kuliah pun atau kelas pilihan, mata kuliah pilihan, itu aku ambil yang semua kelas aku ambil sampai aku tuh lulusnya tuh dari segi negara. Sebenarnya kalau kita mau bicara tentang generalis, uh, aku kan cari banyak juga tentang Inggris ya, UK lah ya, bukan cuma Inggris aja, UK, Irlandia, Wales, Scotland. Itu mereka cukup punya jurusan tuh yang enggak kayak misalkan kayak urban planning itu cuma urban planning aja. Urban planning and city development. Urban planning and property. Jadi kayak banyak jurusannya itu yang posisinya tuh kayak di diagram Venn itu di tengah-tengahnya gitu loh. Dia belajar kiri, dia belajar kanan. Mungkin kalau dari apa yang aku dengar dari deskripsi kamu tadi, Yogi, kayaknya mungkin kamu cocok untuk langsung explore ke UK deh. And machine learning gitu. Itu nggak ada di mana-mana, cuma ada dia doang yang punya gitu. Nah itu kan, jadi gini, kalau orang Inggris itu kan emang cepat banget ya apa berubahnya gitu kan. Jadi mungkin mereka tuh sangat update karena mereka sangat update. Jadi mereka cepet banget untuk bikin jurusan baru lagi, program baru. Coba kamu cek aja deh antara Imperial atau UCL atau probably Oxford juga mirip kayak gitu. Cuman yang aku pasti tahu Imperial sama UCL. Astagfirullah. Itu Ya emang baik. kayak diniatin banget. Iya Itu benar. keren sih. Iya Dia benar. keren banget, diniatin banget. Nah, mungkin kalau teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain nggak guys? Menurutku LPDP ini kinda tricky karena dalam artian bahwa apalagi untuk orang yang fresh graduate ya mungkin Winda lumayan relate karena udah mau fresh graduate Winda. Kalau menurutku pribadi ini tricky karena dalam artian aku masih garap skripsi gitu loh Kak. Kayak dalam artian fokusku tuh bener-bener terpecah. Dalam artian aku juga masih satu langkah di depan kita semua gitu loh. Soalnya mereka udah tahu LPDP dari sekarang. Aku waktu di tingkat mereka sama sekali nggak peduli LPDP dan sebagainya. Sekarang baru pusing, sumpah. Jadi kayak Tadi yang pendaftaran belum ada LOA itu apakah ada prioritas gitu kok untuk pemilihan kampusnya? Maksudnya prioritas gimana? Misalnya kayak kan kalau UTBK misalnya ada urutan 1 2 3-nya gitu. Apa yang kita masukin kampusnya ya udah sesuai dengan apa yang penilai ini Oh, nurunin. kalau yang non LOA berarti ya kan ada 3 itu tadi kan. Hmm. Sebenarnya iya sama sih. Jadi universitas nomor 1 yang kita pilih itu boleh banget ketika kita wawancara dan lain-lain itu kita fokus cuma di universitas 1 itu aja juga boleh. Itu nggak apa-apa sih. Dan itu juga memang benar sih jadi prioritas mereka. Maksudnya mereka ngelihat
eh, bisa dibilang pertimbangan terbesar mereka untuk menentukan ini sesuai dengan pendanaan dan lain-lain, sesuai sama cita-citanya atau enggak, itu juga dari pilihan universitas nomor satunya. Nggak sih Kak, misal buat milih kampus atau jurusannya itu yang sekiranya mungkin gimana ya, kayak berpeluang besar buat nanti lolosnya gitu Kak. Oke, berarti kampusnya ya, ini pertanyaan di kampusnya ya. Iya, lebih ke kampusnya. Oke, ini adalah kind of unpopular opinion, tapi ini real bahwa daftar di universitas luar negeri itu lebih gampang daripada masuk, bukan, masuk ke universitas luar negeri. S2 ya, postgraduate itu lebih mudah daripada masuk ke S2 di Indonesia. Seriusan, lebih gampang dapet LOA-nya. Karena selama kamu punya motivasi sesuai, yang tadi aku bilang tuh ada niat, ada apa, itu ada, itu hampir gampang kok, hampir pasti diterima kalau universitas luar. Cuma kan gini loh, yang bikin ribet itu bayar kan. Bayarnya nggak murah, guys. Kayak mungkin sekitar 1,5 jutaan gitu loh daftarnya kan. Satu formulir. Jadi ya kita pasti juga nggak banyak-banyak dong daftarnya ya. Satu aja atau dua gitu biar nggak boros. Beda sama Universitas Indonesia. Karena kalau di Indonesia kan ada ujian kan. Ujian masuk lah, ada bahasa Inggris juga, ada terus wawancara, itu ngasih portofolio lah apa. Itu sebenarnya lebih susah masuknya. Kok luar tuh relatif lebih gampang. Ini Indo jauh lebih ribet dari segi administrasi ya kayak. Iya, administrasinya yang ribet sebenarnya. Cuma kalau persyaratannya tuh sebenarnya enggak sih. Iya. Kayaknya Ugi udah memahami kalau yang ini ya kan. Kamu udah tingkat akhirnya udah pasti sering nih denger-denger yang kayak gini nih. Iya, betul. Apalagi Winda ya kayak yang bentar lagi wisuda. Benar-benar. Kalau Vina, Lola, Aul, Arti, Amel, Novi ada yang mau ditanyain lagi nggak guys? Kayak daftar kayak gini tuh nggak bisa mendadak memang. Dan juga beasiswa tuh bukan cuma LPDP aja guys. Ini saking aku keterima di LPDP, jadi aku bahas LPDP. Cuman aku sendiri kemarin juga sempat daftar di beasiswa lain tapi nggak keterima. Gitu kan. Jadi itu dari awal, aku sekitar semester 5 semester 6 itu mulai kalau ada waktu luang nih di weekend atau kadang kalau lagi ada libur itu aku sering cari aja gitu. Misalkan beasiswa ke Jepang, beasiswa ke China, ke Eropa itu ada apa aja. Terus mulai menyusun motivasi gitu. Saya mulai kayak aku pengen sekolah di luar gitu. Semakin memperbesar keinginan itu. Tapi yang paling penting adalah teman-teman harus aware dan teman-teman harus tahu kalau pendidikan itu sangat membantu kita ke depannya. Kalau aku pribadi ya, aku nggak tahu yang bisa merubah nasibku itu siapa kecuali pendidikanku. Jadi kayak bisa ke luar negeri guys. Yang paling mahal dari kuliah di luar adalah network yang kita dapat, teman-teman yang kita Networking betul. teman-teman yang kita Pengalamannya dapat juga. benar. Itu yang paling Kan mahal. banyak orang yang bilang ya Kak, tips-tips di TikTok yang bilang kayak dalam artian kalau kita kuliah S2 tuh pas pulang kita cuma setara fresh graduate. Menurutku tuh itu nggak salah-salah banget, tapi menurutku dari perspektifku itu termasuk salah dalam artian bahwa kalau semisal kita orientasinya seperti itu, orientasinya gaji dan lain sebagainya, Salah. pemikiran kita tuh cuma fokus di gaji, gaji, gaji. Itu tuh kayak dalam artian bahwa nggak ada yang bedain kita sama pekerja di lapangan. Misalnya tanda kutip, misalnya orang jual di pinggir jalan, tukang bangunan dan sebagainya kan sama-sama orientasi kita gaji. Tapi pendekatan kita dari segi akademik kita yang kita jual, guys. Aku inget banget kata-kata dari kakakku. Kakakku bilang adalah kalau kamu nggak dapet pekerjaan, kamu yang buka lapangan pekerjaan. Jadi itu jujur itu yang sangat memotivasi aku kejar LPDP. Soalnya itu nggak salah menurutku dalam artian bahwa Betul, itu betul banget. iya, dalam artian bahwa yang kamu jual tuh gelar kamu, yang kamu jual itu relasi kamu, yang kamu jual itu pengalaman kamu. Kalau kamu nggak dapat pekerjaan dari ketiga itu, kamu yang buka pekerjaan supaya orang bisa mendapatkan hal yang sama dengan kamu. Betul. Jadi itu yang benar-benar yang buat aku kayak aku langsung ngehubungin Kak Abi pada saat itu kayak dalam kira-kira kalau aku mau LPDP tuh gimana ya Kak? Dan ternyata teman-teman Kartika tuh banyak yang request LPDP juga gitu loh Kak. Kayak Marwani dan sebagainya. Ternyata kita tuh benar-benar satu line yang sama meskipun beberapa dari kita belum kepikiran ya, apalagi teman-teman tingkat 2 dan tingkat 3. Wajar banget Iya, guys, wajar. wajar banget. Aku tingkat 2, iya tingkat 2 dan tingkat 3 kita pusing organisasi Iya. nggak sih? Jadi kayak Masih senang-senangnya kuliah gak sih? benar, Masih benar, enjoy benar, banget gitu benar. sama. Bisa mungkin kita meminimasi waktu tunggu kita gitu loh, teman-teman. Kalau aku pribadi ya Kak, aku tuh meminimasi waktu tunggu dalam artian aku nggak ngapa-ngapain. Dalam artian kalaupun aku punya waktu tunggu, aku tuh harus either kuliah atau kerja. Ada Kalau sesuatu belum lah dapat tetap kerja, gitu aku ya. kayak iya, Gak yang iya, dalam nganggur-nganggur artian banget gitu gak sih? benar. Karena kalau nganggur kan kayak
gimana ya, kayak kita tuh kepikirannya banyak juga ya, mulai dari orang-orang, kita FOMO dan lain sebagainya. Dan menurutku salah satu escape yang paling bagus, pelarian yang paling bagus adalah Salah kuliah lagi. lagi guys. Jadi please consider kuliah, bukan karena aku dan Kak Abi yang encourage kalian, Kartika yang encourage kalian, tapi demi kita semua, demi nasib yang berubah dan lain sebagainya. Hidup kita itu kita yang nentuin masa depan kita tuh. Memang betul, orang lain juga ada pengaruhnya ya, hoki juga ada pengaruhnya, cuma tetap yang faktor terbesar itu diri kita sendiri, motivasi dari diri kita sendiri. Langkah apapun yang udah kita ambil, yang udah kita putuskan untuk kita ambil, jangan disesali. Jalani aja, perkara nanti depannya tiba-tiba aku kayaknya mau switch deh, aku kayaknya mau berubah deh, it's fine. Namanya juga hidup ya, kita kan kadang juga ada trial and error-nya. Gitu. Kita pertama kali hidup gitu kan, jadi kayak apa-apa kalau masih ada nggak tahu atau ada apa tuh, it's fine untuk dicoba. Dan jangan pernah bilang nggak bisa sebelum nyoba, itu benar-benar apa ya, kayak udah death sentence gitu loh kalau kalian bilang nggak bisa, udah nyoba belum? Belum, nah itu nggak. Coba dulu. Coba sekali dua kali. Kalau misalkan belum bisa tuh jangan bilang nggak bisa, tapi belum bisa. Karena kalau nggak bisa tuh kalian kayak udah nge-ultimatum diri sendiri nggak bisa. Tapi kalau belum, that means one day you will be able to. Sama yang kedua, aku pesannya adalah gini. Ini aku sering bilang juga ke teman-teman, teman-temanku di mentoring Zaha, bahwa ini tentang tingkat pendidikan ya. Kalau tentang orang S1 itu kita dilatih untuk bisa menjawab masalah. Kita dikasih masalah di pekerjaan, kita bisa jawab. Di S2 kita mulai bisa merumuskan masalah. Jadi kita dikasih hal yang lebih blurry, kita bisa mengelompokkan itu jadi masalah. Itulah dibilang S2 itu pikirannya berbeda, itu di situ kita lebih bisa mengelompokkan masalah gitu. Kita bisa jadi tingkat manajer untuk memanajeri anak-anak S1. Ini mungkin Ugi relate juga ke sini ya. Dan untuk S3 itu dia bisa menciptakan masalah. Dalam arti menciptakan masalah bukan dia jadi pencipta masalah, gitu. Tapi dia bisa menciptakan hal baru yang kemudian bisa diproses sama orang-orang S2 dan S1. Jadi kalau kita memang punya cita-cita untuk sampai sana, raihlah, dapatkan hal itu, kejar hal itu selagi kita masih bisa, dan kita punya kesempatannya. Kita dikasih kesempatan, so try it before it's too late. Itu aja sih guys. Jadi kita harus memanfaatkan kesempatan ini teman-teman. Jadi semoga semuanya mendapatkan insight malam ini ya teman-teman. Amin ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman Amin. semua. Sorry kalau ada salah-salah kata. Semoga ini materi Besok. Thank you guys. Dadah. Selamat Thank you. Selamat istirahat semua.